Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Isnaini dari Tadris Biologi A6. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan mengenai hasil proyek pembuatan LKPD serta Firlab dengan materi enzim. Nah, di sini ada LKPD-nya, disediakan identitas peserta didik, dan juga ada capaian pembelajaran serta tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran dari materi enzim ini, yaitu tentang menjelaskan struktur enzim beserta komponen penyusun dengan benar, menganalisis mekanisme kerja enzim berdasarkan teori ini, terus mengevaluasi faktor-faktornya, dan menyajikan hasil analisis tentang peranan enzim dalam proses metabolisme kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Siswa bisa membaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Selanjutnya di sini disediakan ada fenomena karena saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini fenomena sebagai stimulus dari kegiatan pembelajaran. Nah, nanti siswa membaca fenomena yang sudah disediakan dan menjawab pertanyaan pemantik dan rumusan masalah yang dari fenomena ini. Nah, nanti siswa menjawab di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Selanjutnya ada kegiatan A atau kegiatan pertama, yaitu mengenai struktur dan fenomena enzim. Nah, di sini disediakan tabel, nanti siswa akan mengisi tabel-tabel yang kosong melalui di sini ada enzim, definisinya bagaimana, contohnya atau keterangannya bagaimana, dan seterusnya sampai ke sisi aktif di komponen enzim. Nah, selanjutnya ada kegiatan B, yaitu mengenai mekanisme kerja enzimnya. Di sini sudah disediakan 2 model mekanisme kerja enzim. Nanti siswa akan membandingkan perbedaan antara 2 mekanisme kerja enzimnya. Di sini ada bentuk sisi aktifnya seperti apa, kalau menurut log NK, terus kalau induksi peaknya tuh bagaimana, dan seterusnya sampai pencetus teori dari mekanisme kerja enzim tersebut itu siapa. Nah, di sini ada kegiatan C, yaitu dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, di sini itu lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzimnya. Nah, disediakan grafik pertama mengenai pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Nah, di sini juga sudah disediakan bagaimana suhu rendah, bagaimana kondisi enzim di suhu rendah, terus di suhu optimum, suhu tinggi. Nah, di sini sudah disediakan gambar-gambarnya juga. Nanti siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di bawahnya. Selanjutnya ada grafik kedua mengenai pengaruh pH terhadap aktivitas enzimnya. Nah, di sini juga sudah disediakan contoh-contoh dari enzim-enzimnya. Dan nanti siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, di LKPD. Selanjutnya ada grafik ketiga, yaitu tentang pengaruh konsentrasi substrat dan inhibitor terhadap laju reaksi. Nah, di sini sudah disediakan grafiknya bagaimana kondisi enzim kalau tanpa inhibitor, kerja enzimnya bagaimana, terus kalau ada inhibitor kompetitif bagaimana kerja enzimnya, dan ada inhibitor non kompetitif bagaimana kerja enzimnya. Nanti di sini sudah disediakan. Nanti siswa akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada di kegiatan pengolahan data. Jadi setelah siswa melaksanakan kegiatan ABC yang tadi, nanti siswa itu akan membuat skema atau bagan yang sederhana untuk menggambarkan mekanisme kerja enzim, mulai dari substrat bertemu enzim hingga terbentuk produknya. Nah, nanti siswa akan menggambarkan di kotak kosong yang sudah disediakan di sini. Terus melengkapi tabel juga, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, terus kalau ada di kondisi rendah, optimal, dan tinggi itu bagaimana nanti diisi di tabel ini. Selanjutnya nanti di sini juga siswa akan menghubungkan konsep kerja enzim dengan kondisi nyatanya. Nah, di sini ada pertanyaan, nanti siswa juga akan menjawab pertanyaan di sini.
Selanjutnya ada di kegiatan pembuktian hipotesis, di mana nanti hipotesis awal tuh siswa tuh bagaimana. Kayak tadi kan ada pertanyaan rumusan masalah dan pemantik. Nah, di situ jawaban pertama dari siswa bisa ditulis di sini. Nah, terus hasil setelah melakukan kegiatan dari awal hingga akhir, hasil temuannya tuh apa? Nanti dituliskan di sini. Nah, jadi apakah hipotesis awalnya terbukti atau sebagian saja yang terbukti atau tidak ada yang terbukti nanti dituliskan di sini dan diberikan alasannya. Selanjutnya terakhir kegiatan kesimpulan, yaitu nanti siswa menyimpulkan tarik kesimpulan dari kegiatan awal hingga akhir, bagaimana saja pengertiannya, faktornya, sifatnya, dan yang lain-lainnya disimpulkan bisa di sini dan memberikan juga dua contoh aplikasi enzim di kehidupan sehari-hari. Dan di LKPD ini juga ada disediakan refleksi dan evaluasi diri untuk siswa. Nanti kalau siswa misalkan saya dapat menjelaskan struktur dan komponen enzim, sudah paham bisa dicentang di sini. Kalau misalkan belum paham bisa yang diisi yang di sini. Terus hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut nanti siswa bisa disampaikan di sini apa yang ingin dipelajari yang lebih lanjutnya. Terus di sini disediakan rubrik penilaiannya. Mungkin bagian LKPD hanya itu. Kita lanjut ke virtual lab materi enzim. Nah, ini ada virtual lab mengenai enzim biokatalisator kehidupan. Nah, di sini ini berandanya atau halaman pertamanya di virtual lab ini. Nanti di sini juga sudah disediakan tujuan pembelajarannya. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini tuh peserta didik itu diharapkan mampu apa saja bisa menjelaskan struktur enzim, menganalisis mekanisme kerja enzim dan yang lainnya sudah ada disediakan di sini. Nah, nanti siswa juga bisa mengisi identitas di bagian bawahnya di sini. Nama lengkapnya, kelas dan absennya, terus tanggal pengerjaannya, serta kelompok berapa. Nah, kita mulai di virtual lab pertama itu ada mengenai materinya. Jadi, siswa itu bisa belajar materi di virtual lab ini. Sudah disediakan, di sini ada tentang pengertian dan komponennya. Nah, di sini bisa diklik pengertiannya apa, nanti akan muncul pengertian enzim itu apa. Dan di sini juga sudah disediakan analoginya. Jadi supaya siswa itu lebih gampang memahami apa itu enzim, cara kerjanya itu seperti apa sudah disediakan di sini. Nanti ada juga komponennya di sini. Nanti kan di sini ada misalkan holoenzim, komponen penyusunnya itu ada holoenzim, apoenzim, kofaktor, koenzim, gugus prostetik dan sisi aktif. Nah, nanti siswa apa sih holoenzim itu? Misalkan belum mengerti, nanti bisa diklik saja nanti di sini sudah ada pengertiannya dari holoenzim, apoenzim dan yang lainnya sampai selesai. Selanjutnya ada juga mekanisme kerjanya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga ada mekanismenya apa saja dan pengertiannya apa saja. Siswa bisa langsung klik saja untuk mengetahuinya. Dan di sini disediakan materi mengenai sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim kan banyak ya. Nah, nanti misalkan salah satunya itu biokatalisator. Nah, siswa itu tidak tahu pengertian dari biokatalisator misalkan. Jadi, tinggal diklik aja. Jadi, semua pengertian-pengertiannya sudah disediakan di sini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi enzim, di mana faktor-faktornya juga sudah ada di sini. Ada suhu, ada pH, ada konsentrasi substrat, inhibitor, konsentrasi enzim, serta aktivator. Nah, nanti siswa tinggal klik di sini. Misalkan suhu, kalau suhu rendah, enzim itu kondisinya bakal seperti apa. Dan di sini nanti dijelaskan juga.
Terus di suhu optimal kerjanya seperti apa, di suhu tinggi kerjanya seperti apa, di sini sudah disediakan. pH, begitupun dengan pH, kalau pH optimal bagaimana enzimnya, pH terlalu asam bagaimana, pH terlalu basa, dan contoh enzim juga sudah disediakan di sini. Selanjutnya ada konsentrasi substrat. Nah, di sini juga sudah disediakan berbagai pengertian dari konsentrasi substrat serta inhibitor. Apa itu inhibitor? Terus inhibitor itu kan terbagi ke dalam dua ya, ada kompetitif dan non kompetitif. Dimana kompetitif itu pengertiannya juga ada di sini, tinggal diklik saja. Terus non kompetitif itu bagaimana? Dan contoh dari inhibitor itu seperti apa di sini ada. Selanjutnya ada konsentrasi enzim. Nah, kalau enzimnya sedikit itu bakal bagaimana ke metabolisme? Di sini sudah ada. Terus kalau enzimnya banyak juga bagaimana? Dan aktivator, terakhir di aktivator. Nah, selanjutnya ada bagian fenomena yang tadi karena ini discovery kan sebagai stimulasi siswa. Jadi pengerjaan LKPD itu bisa dikerjakan di virtual lab. Jadi siswa bisa memilih antara mengerjakan di LKPD atau di virtual lab langsung. Nah, di sini sudah ada fenomenanya, siswa tinggal membaca, bayangkan kamu makan nasi dalam beberapa saat, nasi yang terasa tawar berubah menjadi manis di mulutmu, apa yang terjadi? Nah, sebagai hipotesis awal di sini. Terus ada kegiatan A. Nah, tentang struktur dan komponen. Nanti di sini disediakan kan tabel, nanti siswa mengisi tabel-tabel yang kosong, ini komponen-komponennya, definisinya nanti dijawab oleh siswa, serta dengan contoh dan keterangannya dijawab oleh siswa. Lalu kegiatan B itu mengenai mekanisme kerja enzim. Nah, di sini sudah disediakan analoginya, gambarannya dari dua mekanisme kerja enzim. Nah, nanti siswa itu membandingkan antara kedua mekanisme kerja enzim tersebut. Nanti diisi di tabel di bawah ini. Lalu kegiatan C-nya mengenai faktor yang mempengaruhi kerja enzimnya. Nah, di sini ada grafik mengenai suhu yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, nanti siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya yang sudah disediakan. Nanti dijawab di sini, bisa diketik. Selanjutnya ada mengenai grafik pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa, serta grafik pengaruh konsentrasi substrat dan inhibitornya. Nah, di sini tinggal dijawab. Selanjutnya ada di bagian pengolahan data. Nah, seperti tadi di LKPD juga nanti siswa di sini juga bisa menggambarkan skema atau bagan ya untuk mendeskripsikan mekanisme kerja enzimnya mulai bertemu substrat sampai menjadi produk. Yang nanti digambarkan di sini atau diketikkan dijelaskan di sini serta penjelasannya. Nanti ada tabel rangkuman faktor-faktor enzim juga. Pengaruhnya seperti apa kalau di kondisi rendah, kondisi optimal, dan kondisi yang terlalu tinggi. Nah, ini yang tadi dikaitkan dengan fenomena yang nyata. Nah, hipotesis awalnya tadi yang untuk mengerjakan pemantik tadi, rumusan masalah bisa dimasukkan di sini bagaimana sebagai hipotesis awal dan hasil temuannya itu seperti apa setelah mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sampai akhir. Dan kalaupun terbukti atau sebagian saja yang terbukti atau tidak ada sama sekali yang terbukti bisa diberikan penjelasan di bagian sini. Nah, terakhir ada kesimpulan dan refleksi, di mana nanti siswa itu suruh menyimpulkan apa saja yang sudah didapat dari kegiatan awal hingga akhir. Di sini juga bisa menyimpulkan, tinggal dijawab. Dan refleksi diri.
Nanti siswa tinggal klik, misalkan saya dapat menjelaskan struktur dan komponen enzim. Nanti siswa bisa kalau misalkan sudah paham, diklik sudah paham. Kalau misalkan masih perlu latihan, diklik yang perlu latihan, atau belum paham bisa diklik belum paham. Sampai seterusnya hingga selesai pertanyaannya. Nanti kalau ada hal yang ingin lebih dipelajari lebih lanjut, bisa disampaikan, diketik lewat sini, di sini. Nah, selanjutnya ada bagian dikirim. Jadi, jawaban-jawaban tadi yang sudah dikerjakan oleh siswa dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir bisa dikirim ke guru melalui email. Nah, nanti guru tinggal memberikan email yang akan untuk mengumpulkan data untuk penilaian siswa. Nanti diklik saja di sini emailnya, diketikkan misalkan ini. Nah, setelah dimasukkan email guru yang mengampu atau yang mengajar, nanti bisa ditambahkan catatan, misalkan ada yang ingin disampaikan ke guru, ada kurangnya materi ibu, misalkan materi bagian sini saya masih belum paham atau kurang, misalkan bisa disampaikan di sini, nanti dikirim lewat email, tinggal kirim, klik kirim di sini. Nah, kalau misalkan siswa ingin tahu nih hasil rekapannya untuk belajar ulang, nah siswa bisa mendownload rekapan dari hasil kegiatan dari awal hingga akhir. Tinggal direkap di sini nanti akan terdownload otomatis sebagai file dokumen. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek LKPD dan virtual lab yang saya buat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.